Oke kawan-kawan, hari ini saya coba share deh salah satu program yang baru saya selesai buat, namanya ePaint ya, dimana seringkali kita ada permasalahan untuk melakukan perhitungan permukaan suatu benda, baik itu dia benda secara part atau nanti kita bisa gabungkan secara assembly. Nah, kita agak kesulitan misalkan untuk hitung berapa sih total luas keseluruhannya. Nah, berdasarkan total keseluruhan permukaan yang nantinya kita bedakan berdasarkan area untuk proses finishing sebuah permukaan ya. Sebenarnya di Inventor sendiri dia ada sih, kalau misalkan kita klik kanan iProperties Cycle, kita update. Nah, di sini ada areanya. Tapi areanya ini adalah area keseluruhan. Ya, area keseluruhan dari suatu assembly atau suatu part. Nah, yang jadi permasalahan kalau misalkan kita bagi, kita bagi proses penyelesaian permukaannya itu berdasarkan suatu kondisi. Ya. Nah, di sini yang saya coba sharing, kawan-kawan, misalkan kita bagi beberapa area untuk pengerjaan ya. Sebentar. Oke. Nol. Oke lah. Saya pakai yang ini dulu. Ya. Nih. Misal kita bagi 4 area pengerjaan. Misalkan untuk bagian dalam, atau kita bilangnya finishing inner surface, bagian dalam ya, kita berikan warna merah. Kemudian untuk outer surface misalkan warna kuning. Kemudian misalkan yang warna biru ini untuk proses glass beading ya, di glass bead. Kemudian yang gray juga misalkan kita anggap dia nanti untuk proses glass bead, atau nanti misalkan kalau misalkan dia pakainya di gabung nih antara mild steel sama stainless steel, misalkan yang bawah misalkan prosesnya di painting gitu. Ini asumsi kita aja. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk permukaan ini satu Inventor nggak bisa lakuin itu. Nah, mau nggak mau kita harus buat satu program untuk melakukan proses pemisahan, proses pengerjaan permukaan berdasarkan warna. Ya, nah di sini saya udah ada contohnya. Saya tinggal jalanin program. Oke, saya pindah ke sini. Kalau bisa lihat, misalkan saya klik ambil data. Nah, ini konsep perhitungannya dia dilakukan di dalam part ya, biar lebih simpel. Jadi kawan-kawan yang dari assembly nanti harus disimplifikasi dulu jadi satu part ya. Oke, ini lagi jalan, kita tunggu bentar. Prosesnya kenapa lama? Satu, karena ini assembly. Nah, ini kawan-kawan boleh lihat di sini rate-nya dia bilang 1331 ya, 1331 sekian. Ini kebetulan saya hitungnya pakai milimeter persegi. Nanti kalau misalkan mau meter persegi ya tinggal bagi aja 10⁻⁶. Oke, ini ini saya capture dulu deh biar ada evidence ya. Nanti kita compare sama yang ininya. Nah, ini ada hasilnya. Nah, sekarang kita boleh tutup, boleh enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Misalkan ini kita rubah ya, kita rubah posisi dari inside diameternya, misalkan kita rubah jadi 1400.
kemudian sel H nya misalkan kita isi 2400, kemudian untuk skirt-nya misalkan kita isi hanya 1000. Oke, ini dia. Dan sekarang kita pindah ke vertikal ini yang udah saya simplifikasi, update. Nah, nanti kan secara otomatis update nih. Nah, begitu selesai kita update ya, kita jalan lagi program. Jalan lagi program. Bentar, belum muncul. Ya, kita calculate lagi. Oke, seperti itu kawan-kawan. Sambil jalan kita coba buka yang topnya ya. Nah, ini coba di compare. Hasilnya ya beda ya. Yang tadi 17 sekarang jadi 14. Ini defaultnya jadi 16.3. Oke, kawan-kawan. Nah, misalkan gimana kalau dia hitungnya per part? Nanti tinggal saya buka, klik kanan open. Nah, ini misalkan yang bagian bawah ini inner surface, yang luar outer surface diwakilin sama warna kuning. Kita tinggal klik ambil data. Tanpa sebenarnya harus tutup, dia bisa calculate lagi karena dia akan hitung dari awal. Nah, itu kawan-kawan hasilnya. Jadi kita bisa hitung luas permukaan untuk yang warna kuning segini, untuk red. Nah, untuk yang warna merah ini dia hasilnya. Itu kawan-kawan tips and trick pagi ini, Sabtu 14 Agustus 2021. Terima kasih.